Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ataman yakmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah karena diberikan berbagai macam kenikmatan, dan diantara nikmat yang perlu kita ungkapkan sebagai rasa syukur kita pada Allah adalah nikmat berada di majelis ilmu, di majelis yang membuat malaikat rela mengepakkan sayapnya karena mereka ridha dengan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dan kemudian kita mohon pada Allah, semoga Allah memberi kita taufik di dalam majelis ini sehingga kita bisa melewatinya sesuai dengan prosedur syariat yang jika ditunaikan, yang jika dilakukan, ibadah yang jika dilakukan, yang jika ditunaikan sesuai dengan prosedur syariat, barulah balasan akan diberikan secara tunai. Ketika seseorang tidak mendapatkan atau belum merasakan ganjaran dari amal ibadah yang dia lakukan, maka di antara evaluasinya adalah apakah amal tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh syariat. Seperti yang kita ketahui, dalam firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Evaluasi kita bersama ketika kita salat hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, bahkan tahun berganti tahun, tapi kita masih sebagai pelaku dosa dan maksiat yang rutin dan istiqomah di atas dosa-dosa yang berbarengan dengan istiqomah salat kita, maka kita patut mengevaluasinya, mengevaluasi salat kita, karena Allah memberikan garansi orang yang salat tanha anil fahsya wal munkar. Maka jika salat kita tidak mampu mencegah kemungkaran dari lisan kita, dari hati kita, dari tangan kita, dari kaki kita, dari perbuatan kita, dan dari seluruhnya yang ada dalam tubuh kita, maka di antara yang harus kita evaluasi adalah salat kita. Karena jika kita melihat ke belakang para sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika mereka masuk Islam, kemudian mereka sholat,
maka mereka sudah menjadi sesosok manusia yang berbeda dari lisannya, tangannya, kakinya dan seluruhnya. Ya, mereka tidak lagi menjadi sosok yang dulu sebelum mengenal Islam. Maka mereka telah menjadi sesosok manusia yang tidak dikenal kecuali orang-orang yang terjaga lisannya, orang-orang yang terjaga hatinya, orang-orang yang terjaga tangannya, orang-orang yang terjaga kakinya, dan seterusnya. Dan demikian juga dengan menuntut ilmu yang seharusnya memberikan banyak perubahan dalam kehidupan kita, dan jika menuntut ilmu tidak memberikan perubahan dalam kehidupan kita, maka kita harus mengevaluasi, dan di antara evaluasinya adalah apakah cara menuntut ilmu kita sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik jemaah, kita akan lanjutkan kajian kita dari pembahasan Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Semoga Allah mengampuni dosa beliau, dosa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga Allah menempatkan keduanya di tempat yang terbaik, dan semoga Allah menerima karya ilmiah mereka berdua. Mari jemaah kita menikmati ilmu. Beliau Syekh rahimahullahu taala mengatakan dalam syarahnya, poin nomor 2 dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, manusia harus berusaha untuk mewujudkan amal dari ilmu yang dia ketahui, dari ilmu yang telah dia ketahui, untuk mewujudkannya, menjadikan ilmu itu bisa menjadi sebuah amal, maka manusia butuh kerja keras. Ya, manusia butuh kesungguh-sungguhan sehingga ilmu bisa menjadi amal, butuh pengorbanan dan seterusnya. Dan kemudian pada pekan yang lalu kita juga sebutkan perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yang beliau mengatakan, Al-Imam mengatakan, man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Yang menunjukkan seseorang menuntut ilmu, di antara tujuan utamanya adalah untuk mengamalkan ilmu. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, aurathahullahu ilman ma lam ya'lam, maka Al-Imam mengatakan Allah akan memberikan dia hadiah, itu Allah akan memberikan dia ilmu yang baru yang belum dia ketahui sebelumnya, yang belum dia ketahui sebelumnya. Ini adalah sebuah garansi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika seseorang punya ilmu kemudian mengamalkan ilmunya,
maka dia dapat garansi akan dapat ilmu berikutnya, akan tersingkap kesalahan berikutnya ya. Kemudian Al-Imam membawakan firman Allah dalam surat Muhammad di ayat ke-17. Allahu Jalla Dzikruhu berfirman, walladzina tadau. Dan siapa saja yang telah mendapatkan petunjuk, bisa dilihat dalam tafsir Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di, siapa saja yang mendapatkan petunjuk dan kemudian menjalankan petunjuk yang telah dia dapatkan. Siapa saja yang mendapatkan petunjuk, kemudian dia menjalankan petunjuk yang dia dapatkan. Karena tidak setiap orang dapat petunjuk menjalankan apa yang dia dapat. Seperti kita lihat, kita koreksi diri kita sama-sama. Karena kita belajar bukan untuk mengkoreksi pihak-pihak lain. Kita belajar untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Itu yang dikatakan oleh para ulama ketika mereka menahan diri dari berbicara tentang keburukan pihak lain. Karena mereka melihat dirinya sendiri banyak dengan kekurangan, maka gimana dia mau bicara tentang kekurangan yang ada pada pihak-pihak lain. Al-Imam mengatakan, Syekh Abdurrahman Sa'di dalam tafsirnya dan para ulama tafsir lain yang mengatakan dalam tafsirnya, walladzina ihtadau. Artinya adalah siapa saja yang mendapatkan petunjuk kemudian menjalankan petunjuk tersebut. Siapa saja yang mendapatkan petunjuk dan kemudian menjalankan petunjuk tersebut. Yang mendapatkan petunjuk siapa? Secara umum yang mendapatkan petunjuk siapa? Seluruh manusia atau sebagian manusia? Yang mendapatkan petunjuk secara umum siapa? Nanti kalau yang mendapatkan petunjuk sebagian manusia, maka sebagian manusia itu akan protes sama Allah di hari kiamat. Karena dia tidak mendapat petunjuk. Tetapi yang dapat petunjuk itu semua manusia. Semuanya dapat. Cuman beda cara mengolah petunjuk itu. Itu melihat firman Allah dalam surat Al-Balad ayat 10. Apa kata Rabbuna? Wahadainahu najdain. Manusia telah diberikan oleh Allah dua petunjuk. Manusia telah diberikan dua petunjuk. Karena dengan petunjuk ini Allah akan menghukum manusia besok di hari kiamat. Dengan adanya petunjuk ini yang dipegang oleh sebagian manusia, maka Allah akan menghukum sebagian manusia yang tidak menjalani petunjuk itu. Bisa difahami? Manusia tidak bisa beralasan kecuali petunjuk itu benar-benar tidak sampai pada dirinya, benar-benar jahil. Karena antara jahil dengan lalai dua hal yang berbeda. Kalau jahil dapat uzur, tapi kalau lalai tidak dapat uzur. Agar manusia tidak beralasan kelak di hari kiamat kalau mereka tidak dapat petunjuk, Allah telah berikan petunjuk najdain. Ya, Allah telah berikan dua petunjuk. Untuk siapa? Untuk semua manusia. Karena Nabi Muhammad tidak diutus untuk sebagian manusia atau sebagian golongan, tidak. Nabi Muhammad diutus untuk semuanya. Kita ambil contoh diri kita hari ini. Kita tidak usah bicara orang lain.
saat kita nggak ke masjid, nonton bola di rumah, ya, Piala Eropa, Piala Champion atau apa aja. Soal pertanyaan, apakah kita duduk di depan televisi lagi nonton bola karena kita nggak tahu atau kita lalai? Bisa dipahami? Karena beda antara tidak tahu dengan lalai. Lalai dapat hukum, tidak tahu dimaafkan. Sebagaimana ayat dan hadis. Oleh karena itu jangan sampai kita salah menempatkan diri kita sendiri. Kita termasuk yang tidak tahu atau termasuk yang lalai. Kalau tidak tahu, selamat ketika tidak tahu. Karena Allah tidak menghukum orang yang tidak tahu dan dia sudah berusaha untuk cari tahu. Tapi kalau tidak tahu dan tidak berusaha untuk cari tahu, maka dia tidak selamat dengan hadis Nabi. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Nah, kemudian manusia telah mendapatkan dua petunjuk ini. Kita tidak usah bicara pihak-pihak lain. Ketika kita telah mendapatkan petunjuk sholat berjamaah ke masjid, kemudian berbarengan dengan sepak bola yang sedang bermain, apakah kita sudah dapat petunjuk atau belum? Sudah atau belum? Yang datang ke masjid, mereka mengolah petunjuk itu, merealisasikan petunjuknya. Yang tidak datang ke masjid, mereka juga dapat petunjuk kan? Tahu waktu itu, waktu sholat. Gitu. Karena ketika sebagian manusia saja yang diberikan petunjuk, maka manusia akan berkomentar besok di hari kiamat. Saya tidak tahu. Adzan itu untuk siapa? Untuk orang yang sholat saja atau untuk semuanya? Semua. Antum tanya sama semua orang. Sebelum kita tanya semua orang, kita tanya diri kita saat dulu kita tidak sholat, tahu nggak antum itu suara untuk apa? Tahu? Tahu? Oke. Nggak tahu atau lalai atau tahu tapi pura-pura nggak tahu. Lalai. Sahih? Gitu. Ya. Jadi manusia telah mendapatkan hidayah, manusia telah mendapatkan petunjuk. Dan petunjuk itu disebut dengan fitrah. Fitrah yang ada dalam diri manusia. Dan itu tidak akan hilang. Karena itu akan menjadi hujah Allah besok di hari kiamat. Fitrah itu tidak akan hilang. Manusia di dalam jiwanya ada dorongan untuk melakukan kebaikan. Nyata? Nyata? Manusia, setiap manusia di dalam jiwanya itu ada dorongan untuk melakukan kebaikan. Hatta dia bukan orang Islam. Hatta dia bukan orang Islam. Nih, Masya Allah ya. Nih nasihat buat saya dan buat antum. Antum ada sahabat namanya Jubair bin Jubair bin Mut'im. Siapa? Jubair bin Mut'im. Kita lihat satu firman Allah yang membuat Jubair bin Mut'im masuk Islam. Ya Allah, semoga ingat ayatnya ya. Ntar dulu. Dalam surat At-Tur Nabi baca surat At-Tur, bisa dicatat nanti antum cek di rumah saat sholat maghrib. Kemudian pada saat di ayat ke-35, jadi Jubair bin Mut'im itu lewat. Nabi lagi sholat bersama para sahabat. Kemudian kedengaran suara Nabi karena memimpin sholat. Dan di saat Nabi sampai di ayat ke-35, kata Jubair bin Mut'im, hati dia mau copot mendengar ayat ini. Saat itu dia kafir.
Jubair bin Mut'im saat mendengar ayat ini kafir, belum masuk Islam. Dan dengan satu ayat ini Jubair bin Mut'im masuk Islam. Kita berayat-ayat, kita baca, air mata tidak keluar-keluar. Sahih? Satu ayat membuat Jubair bin Mut'im masuk Islam. Karena memang begitu seharusnya interaksi dengan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Satu ayat, Jubair bin Mut'im bilang hampir copot hatinya mendengar ayat yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang tertancap di dalam hatinya Islam, dan dia ikrarkan untuk masuk Islam dengan berapa ayat? Satu ayat. Di ayat 35 ini dia masuk Islam. Yang menunjukkan apa? Agama Islam ini bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk semuanya. Untuk semuanya. Iya. Masih ingat kisah Nabi SAW membantah orang kafir dengan membacakan ayat Al-Quran? Masih ingat nggak? Di pertemuan keberapa saya tidak tahu. Antum cari, kalau antum bisa ketemu, pekan berikutnya saya beli nasi goreng. Berarti antum talib, pelajar. Saya sudah sampaikan di sini. Ada seorang yang bicara sama Nabi, kemudian disimak sama Nabi begini. Terus Nabi bilang, udah selesai belum ngomongnya? Disimak. Orang kafir. Disimak. Simak. Itu Nabi itu. Diem. Gitu. Udah selesai kata Nabi ngomongnya. Begitu orang itu selesai, terus Nabi bacain ayat. Siapa orang itu? Minggu depan ya? Atau 2 minggu lagi ya? Sampaikan di sini. Antum murojaah. Insyaallah mudah-mudahan ketemu ya. Kalau ketemu ingetin saya punya hutang berarti ya Pak. Nasi goreng. Kalau antum ketemu siapa orang itu, ya, orang itu siapa? Nanti habis ini saya tanya nih, yang pegang kamera, yang ikut-ikut sama saya tanya. Kalau nggak bisa jawab, saya suruh push up mereka. Oke? Kalau mau ngapain ikut ustadz kalau nggak belajar? Karena ada orang ikut ustadz cuman mau numpang apa? Ya gitu deh. Ikut ustadz harus jadi pelajar. Lihat Abu Hurairah dekat sama Nabi, ilmunya kayak apa? Sahih? Abu Hurairah dekat sama Nabi, ilmunya kayak apa? Ahlul hadis. Abu Hurairah. Jelas ya jemaah ya? Ada yang bisa jawab? Saya kalau begini kelihatan semua. Kalau begini kelihatannya sebagian. Ada yang bisa jawab? 2 minggu lagi ya. Pak Pur, saya sudah sampaikan di masjid ini. Nah, Bapak antum murojaah. Ya, siapa sahabat itu? Dia bukan muslim, dia belum masuk Islam atau dia kafir saat itu. Dia ngomong sama Nabi. Antum mau saya kasih bocorannya? Bocorannya kecil apa besar? Antum mau bocorannya bocor kecil apa bocor besar atau bocor halus? Ada yang tahu? Oke. Mana yang suaranya di mana, Bapak? Bapak? Siapa, Pak? Benar nggak? Coba disebut, Pak, biar dia simak. Enggak. Utbah bin Rabi'ah. Sahih. Pak, nasi goreng habis ini. Cok, mana Poncok? Cok. Cok, nasi goreng, Cok. Oke, Pak. Nasi goreng pakai sambal nggak, Pak? Sahih, Pak. Bapak catat ya, Pak ya? Allahu yubarik fik, Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Umur berapa, Pak? Allah. Antum umur berapa?
Nyatat nggak? Allah. 57. Catat. Oke? Imam Bukhari jangan diikutin dalam masalah ini. Madhab Imam Bukhari dalam belajar itu jangan diikuti. Ya. Karena Imam Bukhari belajar tuh nggak pakai buku. Diam aja begini. Jangan diikutin. Hah? Imam Bukhari belajar nggak pernah bawa kitab, Pak. Nggak pernah nulis. Diem begini. Teman-temannya komentarin, antum belajar ngapain nggak bawa kitab? Pas saat ujian, temennya yang nulis, nggak ada yang hafal hadis Bukhari, ada 5.000 hadis kepalanya. Diem, tanpa tulis. Apa jangan-jangan antum madhabnya Bukhari semua? Diem, tapi ilmu itu masuk dalam kepala. Bukhari nggak catat, tapi ribuan hadis masuk di kepalanya. Allahu Akbar. Maka kita katakan, para ulama katakan, madhabnya Bukhari dalam menuntut ilmu jangan diikuti. Bukhari diam aja mendengar orang ngomong hafal. Bukhari rahimahullah, Allah muliakan beliau. Semoga Allah muliakan juga kelak nanti di hari kiamat. Jadi siapa namanya? Siapa? Tuh kan lupa, baru diomongin. Siapa namanya? Utbah. Dia ngomong apa sama Nabi? Nawarin apa? Enak-enak. Gimana tuh enak-enak? Cewek. Iya terus apa gimana? Untuk dia diutus oleh kaumnya untuk temuin Muhammad agar Muhammad nggak dakwah lagi. Tawarin dia mau apa? Nabi kita mau apa? Mau wanita? Dikasih kalau mau. Mau harta? Dikasih mau kalau mau. Tapi berhenti berdakwah. Jangan dakwah lagi. Masya Allah. Si goreng deh. Si goreng. Surat apa yang dibaca sama Nabi? Mana? Tunjuk tangan. Antum tulis, catat. Surat apa yang dibaca sama Nabi? Nabi nggak jawab pakai apa-apa. Nabi jawab pakai ayat. Dibacain ayat itu, Utbah diem, gemeter. Pulang ke kampungnya, ditanya, gimana reaksi? Gimana hasil ketemuan dengan Nabi? Gitu. Surat apa? Fusilat. 1 sampai 14. Nanti antum murojaah di rumah, lihat tafsir. Ya, murojaah di rumah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut. Kemudian setelah kita mujahadah dengan berusaha mengamalkan ilmu, kita lanjut perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah di surat Muhammad. Kalau kita berusaha untuk mengamalkan ilmu, berusaha untuk mengamalin ilmu, datang sebuah majelis ilmu untuk mengamalkan ilmu. Antum tahu hadiahnya dari Allah apa? Allah kasih hadiah apa? Itu di surat Muhammad, antum lihat apa? Hadiahnya apa? Allah bilang apa? Zadahum huda. Allah akan singkap sesuatu yang dia tidak tahu sebelumnya. Makanya tidak ada penuntut ilmu yang mengatakan dirinya ahlul ilmu. Tidak ada. Hak penuntut ilmu sejati, mereka tidak mengatakan dirinya ahlul ilmu. Hatta Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ketika seorang bertanya, ya alim, wahai alim, wahai ulama, apa kata Syekh Muhammad Nasir? Lastu aliman. Allahu Akbar. Saya bukan seorang alim. Innama ana talibul ilm. Saya ini penuntut ilmu. Syekh Albani. Lastu aliman. Al-Imam Sya'bi
Ditanya, ya alim. Apa jawabnya? Serupa. Lastu aliman, saya bukan seorang alim. Innama ana talibul ilm. Masya Allah. Masya Allah. Karena seseorang jika menempatkan dirinya sebagai alim, ahlul ilmu, maka di antara dampak negatifnya dia akan tinggalkan majelis ilmu. Kenapa? Kenapa? Karena dia sudah menempatkan dirinya sebagai alim. Tapi ketika dia menempatkan dirinya sebagai talib, penuntut ilmu, maka dia akan selalu hadir di dalam majelis ilmu. Hadir, hadir, hadir. Baik. Zadahum huda. Maka Allah akan tambahkan apa? Petunjuk. Dan Allah akan singkap. Lihat. Contoh realnya, contoh nyatanya. Kita mau bicara tentang ilmu tajwid misalnya. Ketika antum belajar ilmu tajwid, di sini alhamdulillah ustadz banyak. Antum tahu tentang ikhfa, sahih? Tahu ikhfa. Tapi ketika antum belajar, kemudian antum praktekkan, ternyata ikhfa terbagi menjadi dua, tergantung hurufnya, isti'la atau istifal. Sahih? Yang belajar tahu. Dan yang tidak belajar nggak tahu, dia pukul rata, mau isti'la, mau istifal. Yang penting ang. Sahih? Yang penting bunyi ang. Padahal ketika dia belajar Allah singkap kekurangannya. Oh, ternyata ikhfa tergantung huruf sesudahnya, huruf apa? Isti'lakah atau istifalkah? Yang cara membacanya berbeda. Tetapi ketika seseorang stop menuntut ilmu, stop belajar, dia hanya tahu ikhfa itu ang, dan akan menjadi orang yang sok tahu. Itu hukuman dari Allah. Ketika seseorang berhenti menuntut ilmu, hukumannya akan Allah jadikan dia seperti orang yang paling tahu tentang dunia ilmu. Begitu ketemu Ustadz Ahmad Kamil, ikhfa-nya salah, kurang. Selama ini dia menganggap benar, tepat. Karena dia ketemu dengan orang yang menguasai atau orang yang di atas keilmuannya. Bisa dipahami sampai sini? Dan akan seperti itu. Oke, mungkin kalau ikhfa agak sulit untuk sebagian teman-teman. Salat. Saya mau tanya, ada atau tidak prinsip sebagian manusia, atau mungkin prinsip kita dulu, yang penting salat, ada atau tidak? Kita punya prinsip itu nggak dulu? Sahih? Kita punya prinsip itu, yang penting salat. Rasanya sudah punya satu langkah masuk surga. Yang penting salat. Kalau antum berhenti belajar, antum akan begini terus sampai mati. Tapi kalau antum terus belajar, maka akan Allah singkap kekurangan kita. Ternyata ada ayat yang berbunyi fawailul lil musallin, yang menyingkap di kepala kita. Oh, ternyata tidak bisa sembarangan salat. Ternyata Allah pun dengan lafaz yang tegas mengatakan wailun. Apa arti wailun? Apa? Wail, diancam dengan azab yang sangat keras. Wailun, diancam. Salatkah mereka? Salat. Kenapa? Atau kita harus evaluasi, kenapa seseorang
tidak memperbaikinya. Kenapa? Karena dia berhenti belajar, karena dia berhenti menuntut ilmu. Ketika dia berhenti belajar, siapapun yang berhenti belajar, maka ilmunya akan berhenti di situ. Ilmunya akan berhenti di situ. Dan hukuman berikutnya Allah akan buat di dalam jiwanya seperti menguasai ilmu. Seperti orang tadi, misalnya kita ngajar anak-anak kita baca Al-Quran atau baca Al-Quran. Ini diantara kekeliruan kita. Kita nggak gape kalau orang bilang dalam ilmu tajwid, tapi kita ngajar anak-anak kita. Begitu ketemu Ustadz Ahmad Kamil, bacaannya salah semua. Siapa yang ngajarin, nak? Yang ngajarin Ajuriki. Aduh. Misalnya, paham? Kenapa? Karena berhadapan dengan siapa? Dengan orang yang pakar, ahli. Salah bacanya. Keliru. Dibenerin, diobrak-abrik lagi bacaannya dari awal. Sahih? Diperbaiki lagi dari awal. Dan begitu ilmu. Begitu ilmu. Dan itu nikmat. Wallahi nikmat. Ketika seorang menjadi penuntut ilmu, maka Allah berjanji, Allah akan singkap kesalahan kita sedikit demi sedikit. Nikmat, wallah, nikmat. Kesalahan itu tersingkap dan Allah kasih ajar untuk kita merubah kesalahan itu. Lihat berapa banyak teman-teman kita di masjid ini yang dahulunya mungkin ikhfa sama semua. Sahih? Yang mungkin dahulu membaca ikhfa sama semua. Tidak bisa membedakan antara huruf sesudahnya. Huruf sesudahnya huruf isti'la, istifal. Sekarang buah dari thalabul ilm, para pelajar di masjid ini bisa membedakan. Sahih? Insyaallah. Itu buah dari menuntut ilmu. Seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla dzikruhu. Taib. Ada jaminan dari Allah pada surat apa tadi? Muhammad zadahum huda. Allah akan tunjuk. Dan bukan cuma dalam hal ini, dalam semua hal. Kita sebagai kepala rumah tangga, bapak-bapak, Allah akan singkap kekeliruan kita sebagai seorang bapak. Ketika kita belajar ilmu agama. Oh, ternyata saya salah jadi bapak seperti ini. Ternyata saya keliru jadi suami seperti ini. Allah akan singkap kesalahan itu. Contoh, kita berbicara tentang seorang menjadi suami. Bisa jadi seseorang suami punya prinsip nggak mau diatur atau nggak mau diajak diskusi kerjasama dengan istri. Ada? Ada nggak? Dia mau pulang jam berapa? Dia mau pulang atau tidak pulang? Jangan pernah tanyain saya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada. Udah ngaji belum? Udah. Jangan pernah tanya saya kemana. Jangan pernah tanya saya pulang atau tidak pulang. Kapan pulang? Jangan. Saya laki-laki, nggak boleh ditanya. Karena dia berhenti belajar, maka ayat yang dia fahami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dengan pemahaman yang salah, keliru. Dia mau pulang, dia nggak pulang, dia kasih nafkah, nggak kasih nafkah, rijal. Keliru. Ketika dia belajar, Allah singkap ternyata sikapnya sebagai suami salah. Di antaranya apa? Cukup seseorang dianggap berdosa ketika menelantarkan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Udah masuk ya? Fadal. Insyaallah. Allah
Kita lanjut. Seorang wanita, seorang istri ada atau tidak seorang istri sebelum suaminya pulang ke rumah WA, aku nggak masak, beli aja dulu di warteg. Ada nggak? Hah? Aku nggak masak, capek, anak kamu pada nggak bisa diurus. Ada? Ada apa tidak? Kalau ada antum mungkin belum. Kita mau bicara fakta, realita, wallah realita. Atau pagi-pagi suaminya ke masjid, nanti pulang dari masjid jangan lupa bawa nasi uduk ya. Ada? Oke, taib. Ketika dia belajar, besok dia nggak suruh lagi. Jangan makan di luar ya, sudah tersedia di rumah. Nggak usah beli lagi nasi uduk, kamu mau makan apa nanti pulang dari masjid. Itu buah dari ilmu. Kalau terus belajar.
Kata Malik bin Dinar mengatakan, kalau seorang terus belajar dengan niat untuk menuntut, dengan niat untuk mengamalkan ilmu, Allah singkap kekurangannya. Tetapi jika orang belajar bukan untuk mengamalkan ilmu, akan Allah tambah rasa sombongnya. Dengan apa? Dengan ilmunya. Dan seterusnya. Kita semua harus berusaha maksimal mencurahkan apa yang kita bisa untuk menjadikan ilmu yang telah kita miliki menjadi amal. Ya, ilmu yang kita miliki menjadi amal. Dan tidak ada yang mustahil ketika kita tahu caranya. Ketika kita tahu caranya. Dan cara itu dikatakan oleh para ulama, atau langkah untuk menjadikan ilmu menjadi amal itu disebutkan oleh para ulama. Langkah pertamanya adalah meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong pada Allah agar ilmu yang dimilikinya bisa menjadi amal. Kalau kita lihat diri kita lihat diri kita semua, termasuk saya yang bicara dan kita semua. Berapa persen ilmu yang bisa kita amalkan? Kalau di persentase. Terus apakah tidak ada evaluasi? Apakah tidak ada evaluasi? Yang seharusnya ada evaluasi dari ilmu-ilmu yang diketahui, berapa persen yang sudah kita amalkan, berapa banyak yang sudah kita amalkan. Dan thariqah atau cara evaluasi yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan pertolongan Allah semuanya bisa menjadi mudah. Ya, semuanya bisa menjadi mudah. Sebagaimana kita meyakini, saya yakin antum menghafal doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma la sahla. Kemudian apa? Illa. Antum baca doa ini atau tidak? Nah, ini diantara kekurangan kita. Makanya berapa banyak amal yang nggak jadi. Amal itu terhenti di kepala kita. Apa ilmu itu terhenti di sini? Karena kita ngandelin diri kita bisa mengerjakan amal itu atau meninggalkan yang telah kita ketahui dilarang. Itu doa Nabi ajarin, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Oh, siapa yang berdoa ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita banyak lupa sama Allah? Kenapa kita sholat aja lupa sama Allah? Lupa enggak? Kita lagi sholat aja nggak ingat sama Allah. Mungkin atau tidak? Orang sholat nggak ingat sama Allah, mungkin atau tidak? Dia lagi sholat tapi dia nggak ingat sama Allah. Mungkin, sangat mungkin. Dia lagi di rumah Allah, yang diingat bukan Allah. Mungkin. Dia lagi beribadah, dia lagi berzikir, lagi baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, wala ilaha illallah. Tapi dia nggak ingat sama Allah. Mungkin.
Mungkin lisan ini istighfar, astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi hati kita nggak ingat sama Allah. Kepala kita mana-mana isi. Zikir kita butuh zikir. Istighfar kita butuh istighfar. Iya. Mungkin seorang sholat tetapi tidak ingat sama Allah. Sangat mungkin. Dari mana kita tahu? Dari diri kita sendiri. Sahih? Kita nggak nilai orang lain. Karena sulit untuk menilai orang lain. Tapi kita lihat diri kita. Ketika kita mulai takbir yang pertama, Allahu Akbar. Mungkin bisa kita ingat sama Allah. Sampai rakaat pertama, begitu masuk Allahu Akbar, mungkin Allah sudah mulai hilang dari ingatan kita. Samiallahu liman hamidah, udah langsung pasar Tanah Abang yang diingat. Ya Romi. Allahu Akbar, udah habis gak ada Allah dalam sholat kita. Padahal sholat untuk apa? Untuk apa? Sholat itu untuk apa? Mengingat. Antum bisa sebutin ayatnya enggak? Kalau bisa sebutin ayatnya, saya kasih kopi saya. Saya belum minum. Hah? Gitu. Kalau Ustadz bisa insya Allah. Hah? Antum bisa sebut ayatnya? Nah, itu dia kekurangan kita. Ini evaluasi. Berarti kita belajar selama ini jiping. Ngaji, nguping. Sahih? Ini harus ada evaluasi. Kalau enggak ya begini aja terus. Dari zaman, dari masa, dari waktu ke waktu. Gitu. Jadi kopinya saya tarik lagi. Ala kulli hal, segala puji milik Allah. Ala kulli hal, kita bersyukur pada Allah. Ya, semoga Allah berikan taufik untuk kita semua. Udah bunyi ya. Oke. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.